Hai Fedzone Movies, di sini hari ini kita akan melihat peretas film thriller kriminal 2016. Adegan pembuka dimulai dengan karakter utama Alex memperkenalkan keluarganya. Mereka bermigrasi ke Kanada untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Krisis keuangan mereka telah membuat hidup mereka sangat sulit di atas, bahwa orang tuanya sering bertengkar yang membuatnya sangat mengganggunya. Lebih jauh lagi, dia mengklaim dia tidak punya teman dengan siapa dia dapat bersosialisasi. Sebagai akibatnya dia terus-menerus di komputer bermain video game dan menjelajahi internet bertahun-tahun berlalu. Tetapi pertengkaran orang tuanya tidak berakhir. Alex akhirnya mendapatkan pekerjaan pertamanya sebagai kliker di salah satu situs web. Untuk setiap 1000 klik dia mendapat $20. Itu tidak banyak, tetapi dia percaya semua hal hebat dimulai dengan yang kecil. Dia menjadi lebih tertarik pada dunia keuangan dan belajar lebih lanjut tentang cara kerjanya. Pada waktunya dia belajar tentang sistem perbankan dan kerentanannya dari internet. Suatu malam, dia mendengar orang tuanya berdebat sehingga dia pergi keluar untuk minum kopi. Dia belajar tentang organisasi kriminal web gelap yang populer di dunia maya di kedai kopi. Ketika Alex kembali ke rumah, dia melihat ibunya menangis. Ketika ditanya, dia memberitahu dia bahwa dia telah kehilangan pekerjaan dan akibatnya mereka mungkin kehilangan rumah mereka. Setelah Alex ini pergi ke kamarnya dan memberi ibunya uang yang telah dia tabung, ibunya awalnya terkejut dengan melihat uang. Alex mengatakan kepadanya bahwa dia menyimpannya untuk biaya kuliah yang dia tolak untuk diterima. Di sisi lain, Alex bersikeras ibunya mengambil uang itu karena yang paling penting saat ini adalah tidak kehilangan rumah mereka. Alex adalah marah dengan bank yang memecat ibunya. Dia ingin menghasilkan uang lebih cepat sehingga dia mencari hal yang sama di internet, namun semua hasilnya ternyata adalah penipuan. Tiba-tiba dia mengingat web gelap organisasi kriminal dan mencarinya. Dia ingin bergabung dengan grup, tetapi admin mengatakan seseorang harus mengundangnya atau dia harus melakukan tindakan ilegal untuk bergabung. Sesuai dengan itu, dia membuat situs web sederhana yang bisa menjual suplemen bokus. Dia juga menganggap siapa yang bisa menjadi korban. Dia kemudian ingat Randy, seorang pengganggu di kampusnya yang terobsesi dengan protein. Randy kemudian jatuh cinta padanya ketika Alex menjual suplemen protein dengan harga murah. Randy menggunakan kartu kredit ayahnya yang memungkinkan Alex untuk mengambil semua informasinya. Setelah mengirimkan informasi ini kepada mereka, Alex menjadi anggota grup web gelap. Di adegan berikutnya, Roosevelt, salah satu anggota dark web, teks Alex. Roosevelt setuju untuk membantunya dalam menghasilkan uang dengan risikonya sendiri. Setelah itu Roosevelt menawarkan Alex pekerjaan sebagai pedagang pasar gelap. Roosevelt menyediakan Alex dengan barang-barang untuk sebagian kecil dari nilai pasar mereka dan Alex harus menjualnya terlebih dahulu. Dia harus menjual beberapa game laptop yang dengan mudah dia selesaikan dan menghasilkan banyak uang. Alex mengirim bagian Roosevelt dan membeli sendiri laptop baru dari sisa uang yang Alex yakini dia dalam bisnis dan sangat menikmatinya. Dia telah mengatur 30 grand dalam 4 minggu yang sebelumnya memakan waktu 4 tahun. Satu hari Alex memutuskan untuk meninggalkan rumah dan pindah ke kota besar untuk studinya. Dia belajar bahwa perguruan tinggi barunya tidak akan dimulai sampai Januari dan untuk mempertahankan melanjutkan bisnis pasar gelapnya. Alex sekarang dapat membeli nomor kartu kredit dan ID palsu untuk berbelanja online. Dengan kartu palsu itu dia bisa mendapatkan beberapa jam tangan Rolex kelas atas, namun dia tidak bisa menjualnya seperti dulu karena ada terlalu banyak polisi di tempat baru dan tidak mudah seperti sebelumnya untuk menguji keberuntungannya. Dia pergi ke pecinan dan mencoba menjualnya. Perhatikan, masing-masing $10.000, namun tidak ada toko yang menerima jam tangan itu. Beberapa juga percaya bahwa itu dicuri. Sementara itu seorang pria bernama Sai mendekat dan menawarkan kepadanya bahwa dia dapat menjual 3 jam tangannya seharga lebih dari $30.000 dengan potongan 30%. Alex skeptis pada awalnya tetapi kemudian setuju dengan Sai. Kejutannya berhasil menjual jam tangan seharga $35.000. Alex penasaran bagaimana dia menjualnya begitu cepat. Sai mengatakan dia hanya akan mengungkapkannya jika Alex mengatakan kepadanya bagaimana dia mendapatkan jam tangan, yang Alex setujui. Dalam adegan berikut, Sai mengungkapkan rahasia bagaimana dia berhasil menjual barang. Mereka berdua mulai menjual barang yang berbeda dan menjadi mitra dalam kejahatan. Mereka dapat membuat 60 besar dalam waktu singkat. Alex
mengirim sejumlah uang kepada keluarganya, dan menyimpan sisanya untuk dirinya sendiri. Setelah beberapa saat kuliahnya dimulai, tetapi Alex menyadari bahwa kehidupan kampus tidak dimaksudkan untuknya. Itulah sebabnya dia menjatuhkan perguruan tinggi dan melanjutkan bisnisnya dengan Sai, dengan harapan mencapai sesuatu yang signifikan. Suatu hari nanti salah satu teman klub Sai bernama Robin memberi mereka kartu kredit milik pelanggan asing, memperhatikan bahwa kartu itu berisi sejumlah besar uang yang awalnya dia ragu-ragu untuk meretas akun karena terlalu berbahaya, tetapi Sai membujuknya untuk melakukannya. Setelah itu mereka menyiapkan ID palsu dan menarik dana dari bank tanpa ketahuan. Keesokan harinya Alex menemukan bahwa banknya memecat ibunya ada dalam daftar institusi yang lemah. Akibatnya dia memutuskan untuk membalas dendam, mengikuti bahwa dia memasuki bank untuk meretas data, namun keamanan menangkapnya saat menginstal parasit di komputer. Sebelum dia dapat melarikan diri dari penjaga membawanya ke kepala keamanan dan menginterogasinya, kepala keamanan mengancam akan menelepon polisi jika dia tidak memberitahu mereka tentang perangkat lunak berbahaya. Alex menjelaskan bahwa sistem keamanan bank lemah sehingga dia bernegosiasi dengan mengatakan bahwa dia akan meningkatkan sistem keamanan tanpa ada biaya untuk membiarkannya bebas sebagai konsekuensi langsung dari kejahatannya. Alex menjadi terkenal di web gelap. Z, pencipta web gelap, juga menyukai karyanya karena popularitasnya. Sai mengatur kencan untuk Alex dengan seorang gadis bernama Kira. Mereka setuju untuk berkolaborasi dalam bisnis web gelap. Selama pertemuan pertama mereka, Kira ternyata lebih berpengetahuan tentang web gelap dan Bitcoin yang dia tahu caranya untuk membuat kartu kredit palsu dan cara menggunakan onion browsing. Setelah memiliki Kira sebagai mitra dalam kejahatan, bisnis mereka berkembang dalam waktu singkat. Kira juga memiliki banyak klien dan dapat menjual barang-barang mereka dengan cepat. Alex dan Sai tertarik, tetapi dia mengklaim bahwa pamannya membantunya dalam menemukan klien. Waktu berlalu di dalam keraguan kemampuan Kira untuk memiliki begitu banyak koneksi tanpa kesulitan. Sai bertanya-tanya mengapa dia perlu bekerja dengan mereka jika dia sudah begitu baik sendirian. Alex percaya Sai terlalu memikirkan. Suatu malam Kira mengundang Alex untuk bergabung dengannya di Hong Kong untuk memperluas bisnis mereka. Alex menyangkal dia mengatakan dia tidak bisa meninggalkan sahabatnya sendirian. Sai berbaring di sofa mendengar percakapan mereka dan menjadi curiga. Suatu hari mereka bertiga memutuskan untuk pergi ke kesepakatan mereka yang paling signifikan. Hingga saat ini mereka memiliki barang-barang besar yang mereka butuhkan untuk menjual, tetapi yang mengejutkan mereka, Kira dengan mudah membujuk pembeli untuk membeli semua barang sekaligus. Karena Kira akan menyelesaikan kesepakatan, mengatakan campur tangan dan berbicara dengan klien, dia mengklaim bahwa dia ingin membangun kepercayaan dengan pelanggannya dan bahwa tidak apa-apa jika mereka tidak membeli semua barang yang dia inginkan agar klien mereka tetap setia di masa depan. Namun Kira menuntut pembeli membeli semua barang atau tidak akan ada kesepakatan. Sebagai akibatnya Sai dan Kira telah memanas argumen. Sementara itu Alex mendekati klien kepala dan menyentuhnya. Klien marah dan mengeluarkan senjatanya. Karena marah, klien membatalkan pembelian. Dia juga memperingatkan mereka bahwa mereka akan berada dalam masalah besar jika mereka mencoba berurusan dengan orang lain yang dia kenal. Pada malam yang sama mereka melihat seorang polisi memeriksa truk mereka. Ketiganya ketakutan sesaat, tetapi untungnya polisi berjalan pergi tanpa melakukan apapun. Setelah Alex ini percaya bahwa mereka tidak lagi aman di lokasi mereka saat ini, sehingga mereka memutuskan untuk pindah ke Hong Kong. Kemudian Hong Kong menjadi rumah baru mereka bertiga melanjutkan bisnis mereka lebih efisien di Hong Kong dan menghasilkan banyak uang. Di sisi lain Alex percaya mereka tidak maju dan hidup mereka menjadi membosankan. Alex ingin menantang sistem dan mendapatkan perhatian. Z, selain menghasilkan uang, di adegan berikutnya ketiganya berada di bar di pesta ulang tahun Sai. Sai mabuk dan bertengkar dengan seorang pria acak yang mengakibatkan Sai dan Alex dijebloskan ke penjara. Sai menyadari kesalahannya di penjara dan meminta maaf kepada Alex. Mereka segera dibebaskan dan Kira mengklaim bahwa pamannya membantu mereka dalam hal ini. Keesokan harinya Sai kembali dengan sejumlah besar uang yang menunjukkan bahwa dia masih bisa membeli dan menjual barang, dan benar-benar menyesal atas perilakunya yang salah ketika Sai mengungkapkan kartu yang dia gunakan untuk transaksi yang dia lakukan.
Alex menjadi marah karena dia telah secara eksplisit melarang Sai menggunakan kartu itu. Alex marah mengatakan kepadanya bahwa dia telah menjadi ceroboh dan dapat membahayakan mereka semua. Dia kemudian mengatakan kepada Sai untuk kembali ke Toronto. Sai bangkrut dan setuju untuk pergi dengan damai. Alex dan Kira kemudian memutuskan untuk menyerang semua ATM Hong Kong untuk mendapatkan perhatian Z. Mereka melaksanakan rencana mereka dan mendapatkan 2,3 juta dolar setelah meretas ATM. Mereka meninggalkan kartu berlogo web gelap. Ketika pejabat pemerintah menyadari hal ini, mereka meluncurkan penyelidikan. Di sisi lain, rencana mereka berhasil, tetapi Kira tidak senang. Dia mengungkapkan keinginannya untuk menghentikan keterlibatannya dalam bisnis. Alih-alih dia ingin menikmati sisa hari-harinya dengan Alex. Di sisi lain, Alex tidak setuju karena dia ingin menghukum bank. Sambil berdebat, mereka melihat Z telah mempromosikan Alex ke posisi underboss web gelap. Itu Alex meminta pertemuan dengan Z. Awalnya Z menyangkalnya, tetapi Alex membujuknya dengan mengatakan miliaran dolar ada di telepon. Pada hari berikutnya mereka melakukan perjalanan ke sebuah pabrik besar untuk bertemu Z. Mereka bertemu Z yang berada di kursi roda di dalam pabrik. Z memperingatkan mereka bahwa jika mereka ingin melakukan pekerjaan untuknya, mereka tidak boleh membuat kesalahan. Jika mereka melakukannya, mereka harus mati dengan mereka. Teman dan keluarga Alex menerima pesan suara dari saya meminta maaf atas masalah tersebut dan meminta kesempatan kedua. Dia berada di hotel menunggu Alex dan Kira. Pada saat yang sama, beberapa orang asing masuk ke kamar hotel secara tak terduga. Ketika Alex dan Kira sampai di kamar yang mereka temukan Sai mati di bak mandi. Alex menyadari itu adalah perbuatan pelanggan asing yang memiliki kartu yang Alex larang Sai dari menggunakan. Mereka juga menyadari bahwa jika Sai belum kembali, mereka akan menjadi orang yang mati. Meskipun temannya kematian, Alex memilih untuk bekerja untuk Z. Alex dan Kira sekarang menjadi anggota tim Z yang merencanakan serangan terhadap sistem pasar. Mereka mulai dengan memalsukan pembunuhan Ketua Federal Reserve dan dengan cepat menyebarkan berita dan artikel tentang kematian ketua. Sebagai akibat dari cepatnya pasar menolak investor kaya lainnya menjadi ketakutan setelah tim web gelap membagi semua uang curian. Setelah menyelesaikan misi mereka, Alex dan Kira masuk ke mobil mereka untuk kembali ke rumah. Tiba-tiba sepasang agen tak dikenal menculik mereka berdua. Mereka membawa mereka ke gedung yang ditempati dan memisahkan Alex dan Kira. Sebelum meninggalkan Alex, agen menyuntikkannya dengan obat yang membuatnya tidak sadarkan diri. Ketika dia sadar kembali, dia menemukan bahwa barang-barangnya telah dihancurkan. Alex tidak tahu siapa orang-orang ini dan mengapa mereka menculik mereka. Dia kemudian mencoba untuk menghubungi Kira dan Z tetapi gagal untuk menghubungi mereka. Setelah itu Alex terbang ke Bangkok untuk bertemu Kira. Ternyata mereka telah membuat janji untuk bertemu di kuil Fajar 2 hari setelah operasi hari-hari berlalu, tetapi Kira tidak tampak. Alex mulai merasa terisolasi. Suatu hari dia mengunjungi sebuah warnet untuk memeriksa internet. Alex membayar dengan kartu kredit palsunya. Dia menemukan bahwa pemerintah negara bagian telah menutup web gelap di internet. Dia juga mengetahui bahwa pemerintah telah menangkap Z dan membunuh Kira. Sementara itu pemilik warnet menghubungi polisi untuk melaporkan menggunakan kartu palsu. Segera setelah polisi tiba dan menangkap Alex, dia sekarang telah dipenjara selama 2 tahun. Pada awalnya dia tertekan dan marah, tetapi dia berpikir untuk melanjutkan hidupnya yang sederhana. Seiring berjalannya waktu, dia sangat merindukan orang tuanya. Setelah 2 tahun, Alex dibebaskan dari penjara. Segera setelah dia keluar dari penjara, dia melihat Kira menunggunya. Ketika ditanyai, Kira mengungkapkan seluruh kebenaran. Paman Kira yang mencurigakan ternyata adalah agen CIA yang dia gunakan Kira untuk lebih dekat dengannya Alex dan membuatnya ke web gelap teratas semua. Ancaman dan skema klien adalah bagian dari rencana CIA untuk menangkap Z dan membawa seluruh jaringan kejahatan dunia maya ke akhir. Dia juga mengungkapkan bahwa CIA memiliki rencana yang berbeda untuk Kira meninggalkannya tanpa pilihan selain menunggu pembebasan Alex. Kedua peretas muda itu jauh dari kekacauan dan dapat memulai hidup baru. Pastikan untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi sehingga Anda dapat menonton lebih banyak video seperti ini. Terima kasih telah menonton.